Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keluangan, kesehatan sehingga kita bisa kembali mendengarkan ilmu syar'i. Kemudian selawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar sharh. Dan kitab yang akan kita gunakan untuk belajar sharh adalah kitab Silsilah Ta'lim al-Lughatil Arabiyyah. Silsilah Al-Mustawa Tsalis, jilid yang namun pondok sudah meringkaskan kita ya, dan kita kaidah-kaidahnya saja. Dan alhamdulillah Ustaz sudah share materinya, berada di grup dan dilihat. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam kitab, kita alangkah terlebih baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ilmu sharh. Di sini Ustaz sudah ringkaskan, dalam mempelajari bahasa Arab ada dua kaidah yang harus kita pelajari, yaitu ilmu nah dan ilmu sharh. Ilmu nahu dan ilmu sharh. Dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita mencukupkan hanya ilmu nahu dan tidak bisa pula kita mencukupkan diri dengan ilmu sharh. Apa itu ilmu nahu? Yang pertama di sini simpelnya saja kita ambilkan secara simpel, yaitu ilmun yabhatsu fil harakat allati takunu fi awakhir kalam. Ilmu yang mempelajari atau yang berfokus pada baris terakhir pada setiap kalimat. Itu ilmu nahu. Yang berfokus pada harokat terakhir di setiap kalimat. Adapun ilmu sharh adalah ilmu yabhatsu fi hurufil, ilmu yang berfokus pada huruf dalam sebuah kalimat. Asliha wa ziyadatiha wa hafziha wa ta'. Apakah huruf yang ada dalam kalimat itu adalah asli, apakah tambahan, apakah terhapus, atau bentuk perubahan. Semuanya itu akan kita pelajari dalam ilmu sharh. Jadi di sini kita bisa simpulkan, kalau ilmu nahwu fokusnya pada harokat terakhir, adapun ilmu sharh pada huruf dan juga harokat yang bukan terakhir, sama ataupun kedua. Kemudian ilmu nahwu berfokus kepada jumlah, adapun ilmu sharh hanya pada kalimat. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia adalah kata. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama memperhatikan contoh berikut. Contohnya, bagaimana ilmu nahwu itu berfokus pada sebuah harokat yang terakhir. Contohnya pada kalimat azhab. Kemudian lan azhaba, lam azhab. Ini ada 3 harokat yang berbeda. Ada dhammah, ada fathah, dan ada sukun. Dan semuanya di akhir. Semuanya ini kenapa dia dhammah, kenapa dia fathah, kenapa dia kasrah, semuanya ini akan kita pelajari dalam ilmu nahwu. Adapun sharh ya, dia berfokus pada huruf yang ada dalam satu kata. Ketika ada kata zahaba, kemudian yazhabu, azhab, perubahannya ini yang dari fi'il madhi berubah ke fi'il mudhari, berubah ke fi'il amr, ini masuk dalam pembelajaran sharh. Ya. Jadi harokat yang pertama, huruf yang ada di fi'il mudhari itu akan kita pelajari dalam ilmu sharh. Kemudian ada huruf alif
idhab. Yang pertama ini kita akan pelajari di ilmu sharh. Kemudian ilmu nahwu berfokus pada jumlah, sedangkan ilmu sharh pada kalimat, pada kata. Contohnya, zahaba Muhammadun, ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Muhammadun di sini adalah fa'il. Kemudian Muhammadan maf'ul. Kemudian Muhammadin isim majrur. Semua kedudukannya ini akan kita pelajari di ilmu nahwu, bukan di ilmu sharh. Sekali lagi, kalimat, kedudukan suatu kata, jumlah, pada jumlah itu kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Adapun ilmu sharh seperti qabala, taqabala, perubahan-perubahan yang ada dalam satu kalimat, dalam satu kata, itu kita pelajari dalam ilmu sharh. Apa artinya qabala? Apa artinya qabala? Apa artinya qabala? Semuanya akan kita pahami di dalam ilmu sharh. Kemudian di sini Ustaz ambilkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa sebagai motivasi antum belajar ilmu sharh. Di sini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, man tabahhara fin nahwi tada ila kulli. Barang siapa yang mendalami ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk mempelajari semua ilmu. Dengan ilmu nahwu kita akan mampu membaca kitab Arab. Kemudian kita akan mampu menerjemahkan. Kalau kita bisa ilmu nahwu, maka akan mudah bagi kita membaca semua kitab. Entah itu kitab adab, kitab tafsir, kitab tauhid, dan kitab-kitab yang lainnya yang ada di pelajaran ini. Hanya kalau kita bisa ilmu nahwu, maka kita akan mudah memahami semua ilmu apapun. Namun apakah cukup dengan ilmu nahwu saja? Nah, di sini an-nahwu abul ulumi was-sarf. Nah, ilmu nahwu adalah bapaknya dari segala ilmu, dan sharaf itu adalah ibunya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mencukupkan diri hanya dengan nahwu saja. Kita perlu juga dengan sharaf. Ketika nahwu disebutkan di atas, ini masuk juga di dalamnya sharaf. Tapi ketika dipisahkan nahwu wa sharaf, nahwu punya pengertian sendiri, sharaf juga punya pengertian sendiri. Maka insya Allah ya, kita akan sama-sama belajar ilmu sharaf dan sama-sama praktik. Sekian pembelajaran untuk pertemuan pertama di pelajaran sharaf ini. Jadi untuk absensi, kehadiran, silakan antum tulis tangan apa yang antum mendapatkan di pembelajaran hari ini. Antum jangan lupa tulis nama dan kelas, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WhatsApp. Dan kemarin di sini ada kesalahan nomor ya, dan sekarang alhamdulillah sudah benar. Kemarin 0070 ya, jadi sekarang 0700, ini yang benar. Sekian untuk pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.